Kenapa memilih jauh ngerantau ke Jakarta gitu? Tapi untuk kultur budaya di sana sendiri, untuk pergaulan anak-anak mudanya gimana? Oh, Bisa dibilang sih kurang bagus ya, terlebih di daerah saya gitu. kenapa Itu salah satu alasan saya kenapa pergi ke Jakarta ke juga. Jakarta? Oh gitu. Kurang bagusnya di mana? Karena setiap tanah yang dipijak oleh seseorang itu kan ada cerita dong, ada cerita sendiri gitu. Apa coba Di bisa daerah saya di-share? itu untuk pergaulan sendiri, bahkan anak di bawah umur itu sudah konsumsi ini. Bersama tak bersama kita bangun persaudaraan di atas perbedaan. Bersama TNPUG. Keren loh Jar, berarti wah. Oke, keseharian lu di daerah lu apa? Di sana sudah semaju Jakarta nggak sih? Belum sih, belum. Pastinya belum sih. Belum ya. Untuk keseharian di sana, lu masih kuliah atau gimana? Sekarang lagi kerja. Sekarang udah Udah mulai kerja, udah kerja. udah kerja ya. Yang bisnis di Lampung berarti kamu tinggalin. Di Di apa di kampung? di kampung. Di kampung orang tua sih lebih ke kakao ya, buat kayak proyek besar itu pertanian kakao, ya. Coklat ya. Coklat, betul. Itu aku sebenarnya kurang begitu menguasai sih tentang coklat karena nggak tahu aku nggak begitu ini sih, Mendalami. nggak itu mendalami. Tapi untuk income dari pertanian kakao, kansnya gimana itu di Itu gede sih, lumayan sih. Karena sekilonya aja itu bisa nyampe puluhan ribu. Pernah nyampe angka 70 atau pokoknya gede banget sih kalau itu sih. Kalau kakao itu yang bikin orang-orang daerah saya itu hmm, lebih ke lebih membudidayakan ke kakao? membudidayakan kakao gitu. Itu biasanya udah ekspor, udah bisa ekspor atau masih masih di kalangan kita gitu. Lebih ke udah bisa diekspor sih harusnya dengan sebesar itu juga sih. Oh, Soalnya udah rata-rata tuh tiap rumah tangga tuh pasti pertaniannya itu udah pasti fixnya ada kakaonya gitu. hmm. Entah itu besar atau tidaknya suatu pertaniannya, tapi itu udah pasti ada kalau kakao. Ada lagi tuh yang agak lumayan itu vanili. Vanili di sana gimana Hmm, vanili? Itu vanili. vanili itu lebih ke yang berpikiran ke depannya. Itu kan vanili juga mahal ya. Mahal itu kan? Mahal ya. Iya. Jadi nggak semua orang membudidayakan vanili, tapi rata-rata orang yang ekonominya di atas dari rata-rata udah pasti membudidayakan Vanili. vanili. Tapi banyak di sana itu. Banyak sih, lumayan sih. Itu banyak. Berarti untuk istilahnya buat apa namanya? Masalah ekonomi lah, buat masalah ekonomi buat Grab tuh terbuka lebar banget tuh di Terbuka sana. lebar. Kalau untuk pertanian dan sektor pertanian itu terbuka besar banget. Kenapa memilih jauh ngerantau ke Jakarta gitu? Sementara di sana kan rumah sendiri kan, lu lebih lebih luas, lebih bebas untuk bergerak gitu. Sementara lu memilih eh, istilahnya lu memutuskan diri untuk buat gua harus ngerantau ke Jakarta ibaratnya sekarang kan masih di Jakarta Iya, ya. betul. Di Jakarta sementara gue tahu kalau lu tuh ya kesini sendiri nggak ada saudara atau apa yang melatar belakangi niat itu gitu coba. Lebih ke saya tuh punya pondasi hidup. Hidup tuh hanya sekali sih. Oh, oke oke filosofi. Hidup tuh hanya sekali. Jadi di dalam agama saya itu nggak ada yang namanya, oke Jerry, kamu di kehidupan ini menjadi seseorang pelayan atau contohnya bartender, waiter gitu. Nggak mungkin di kehidupan selanjutnya nanti nggak ada kan. Nanti kamu di sini jadi pegawai kantoran, kehidupan selanjutnya ini nggak ada kebetulan. Jadi yang sekali ini harus saya benar-benar manfaatkan dengan baik. Jadi hidup itu sekali Sekali. harus memanfaatkan semaksimal mungkin Semaksimal potensi yang mungkin. ada Potensi gitu. yang Lu ada, harus tahu betul. kok dengan oke. Ya kalau yang
apa namanya, ada paham reinkarnasi gitu. Ya, Ya nggak mungkin sih? mereka percaya nanti di Adanya kehidupan selanjutnya gampang gitu kan. Ada reinkarnasi gitu, nanti istilahnya gua ntar lahir kembali jadi seorang presiden, Ah, gua jadi betul. seorang menteri. Sementara di ajaran kita, lu percaya nggak ada itu ya. Jadi harus memaksimalkan Betul. potensi Kesempatan yang dikasih Tuhan sekali potensi doang yang gitu. ada gitu. Tapi untuk kultur budaya di sana sendiri, untuk pergaulan anak-anak mudanya gimana? Bisa dibilang sih kurang bagus ya, terlebih di daerah saya gitu. Kenapa? Itu salah satu alasan saya kenapa pergi ke Jakarta Ke juga. Jakarta. Oh gitu. Kurang bagusnya di mana? Karena setiap tanah yang dipijak oleh seseorang itu kan ada cerita dong, ada cerita sendiri gitu. Apa coba? Di daerah Bisa saya itu untuk pergaulan sendiri, bahkan anak di bawah umur itu sudah konsumsi ini, sudah memakai ini atau apapun itu yang benar-benar dilarang. Contohnya kayak narkoba atau apa gitu. Oh ada. Jadi saya dulu berpikiran daripada saya nanti ujung-ujungnya kayak mereka gitu kan. Kalau nggak jadi petani, jadi kriminal, pokoknya yang nggak baik. Mending saya pergi ke Jakarta gitu. Oh berarti lebih ke membentengi diri. Membentengi lah. diri, Membentengi betul. diri. Sementara kamu ingin apa, membentengi dari pergaulan yang tidak baik istilahnya. Betul. Boleh. Cakep. Terus ada cerita nggak perjalanan lu? Apa ada pertentangan dari orang tua atau keluarga atau gimana? Awalnya sih ada pastinya. Terlebih saya kan anak paling muda lelaki. Kalau di daerah saya itu anak paling muda, apalagi lelaki itu biasanya itu anak yang khusus buat ngejaga orang tua. Gitu. Ya bontot lah, si Bontot, bontot gitu, itu. betul. Ya bukan cuma bukan cuma di sana aja sih. Mungkin di semua tempat di kali Jawa, ya. di Jawa khususnya juga seperti itu. Kalau anak bontot ya tugasnya ya dapat warisannya itu rumah lah ya kan, dengan apa namanya, tugasnya yang menjaga orang tua. Emang seperti itu. Masih udah jadi masalah umum. Pertentangannya sampai gimana gitu. Dulu tuh kalau bapak tuh lebih ke namanya anak lelaki boleh-boleh aja, tapi lebih ke ibu sih. Ibu yang Nggak agak usah berat ke Jakarta gitu, nggak usah ngapain ke Jakarta, di sini aja emang kita apaan di sini ya. gitu kan. Kurangan atau Emang apa, itu gimana? Ladang masih banyak gitu kan. Terlebih di daerah saya itu kan ibaratnya setiap kepala keluarga tuh udah pasti punya banyak tanah aslinya mas. Iya gitu ya. Terlebih kan masih lahannya tuh masih luas banget gitu kan. Mungkin beda dari yang di Jakarta udah nggak Iya, ada lahan. ada lah. Udah punya sama gedung-gedung kan. Aduh, gila di Jakarta. Tapi ya lagi-lagi lah. Namanya kota metropolitan, memang di situlah tempat sangat mudah sih buat cari uang. Betul. Dengan ya kalau kita punya skill dan kemampuan, pastilah bisa bertahan. Yang jadi masalah kan kita datang tanpa persiapan apa-apa. Betul. Itu yang menjadi problem dari, ya menjadi beban pemerintah juga gitu kan. Kita memang punya hak untuk hidup di mana aja di tanah air kita Indonesia. Cuman persiapan dari kita untuk menghadapi tantangan hidup itu harus dipersiapkan. Mantap sih. Jadi naik pesawat itu waktu memutusin. Itu kebetulan pertama naik pesawat itu. Waduh. Itu pertama kalinya naik pesawat. Belum ada pengalaman tuh. Belum Gimana ada pengalaman. ceritanya? Nanti gue cerita nih. Gue cerita juga. Dulu tuh awalnya tuh naik pesawat ke sini tuh yang pertama kali kan masih takut kan, apalagi dengar-dengar cerita orang tua yang udah pernah naik pesawat duluan kan. Nanti tuh bunyinya gimana? Nanti kamu di atas gimana? Saya juga aduh, gimana nih gitu. Apa naik mobil aja kali ya gitu, naik transportasi darat gitu kan. Cuman karena katanya transportasi darat tuh lama, memakan waktu juga. Jadi saya mutusin buat naik pesawat dulu. Dari mulai beli tiket segala macem, agak sedikit sulit sih mungkin ya dari biasanya, karena kan saya di kampung banget gitu. Jadi pertama kali naik pesawat tuh kaget pastinya. Apalagi pas nyampe di bandaranya tuh, di stasiunnya tuh bingung gitu. Ini saya kemana nih? Cuman karena saya punya bekal kayak, syukurnya komunikasi itu bagus kalau saya. Jadi saya nggak malu bertanya gitu. Jadi ngapain harus gengsi kayak
ngapain nanya dia, ngapain? Saya justru bertanya gitu, ini kemana, ini kesini. Sampai saya naik pesawat tuh. Pengalaman saya pertama kali di atas pesawat tuh kaget. Kaget ya. Namanya grogi ya kan. Kebetulan pengen buang air kecil tuh. Ke toilet, baru pertama kali juga tuh saya duduk di toilet duduk. Biasanya kan di sungai gitu kan. Pertama kali, lah ini bersihnya gimana ini? Masa saya ninggalin begini aja? Iya. Akhirnya saya ngelihat ada tombol, saya pencet. Ternyata beda sama yang di mall-mall di sini ya. Suaranya lebih besar. Saya kaget. Wah, ini langsung diturunin kali dari pesawatnya airnya ya gitu. Saya nggak tahu tuh. Suaranya kenceng, jadi kaget juga gitu. Ada agak sedikit pengalaman yang sama kayaknya ya. Itu gimana? Tapi tuh? kalau Lai sendiri itu kan masih di Indonesia ya, masih ya bahasanya masih sama gitu. Kalau dulu saya itu pertama naik pesawat itu langsung ke Jerman. Oh ya? Ya, tujuan ke Frankfurt waktu itu. Jadi, nah untuk ke Frankfurt itu kita harus landing dulu di Dubai. Nah, kita harus transit dulu di Dubai, baru nanti naik pesawat lagi yang ke Frankfurt. Dua kali check-in ya. Di sini aja buat check-in masih belum tahu. Jadi pinter-pinter feeling kita nih, kita baca tiket, oh ini nih nanti check-in di land sekian gitu, tungguin. Jadwal check-in itu kan jam sekian baru check-in. Itu 1 jam sebelumnya saya udah datang tuh. Harus standby di situ ya. Oh, udah datang di pesawat, nyari dulu nih baru check-in di sini. Nah, untungnya ya kita memang nggak boleh malu deh kalau kita nggak tahu harus bertanya kan. Aku tanya sama orang-orang situ gitu. Ya, petugasnya. Yang petugas itu aku tanya, Pak saya mau naik pesawat ini tiket saya di mana saya harus check in gitu. Padahal itu 1 jam ini baru dibuka tuh. Aku udah nanya. Pak, ini nanti di sini tempatnya udah gue nungguin itu 1 jam. Nungguin kau buka nyampe buka. Aku datang sendirian, namanya juga baru pertama ya. Iya. Nah, udah gitu, udah oke lah selesai. Di Dubai kita transit keluar registrasi atau apa ya itu yang kita masuk dicek segala macam itu. Nah, udah itu. Untuk ke pintu pesawat kita itu jaraknya jauh, kita harus naik ke land. Ke land yang harus kita tuju. Naik tren jauh gitu. Jadi benar-benar belum lagi bahasa yang kurang dimengerti. Kita pakai bahasa Inggris, lawan kita nggak tahu bahasa Inggris. Gitu emang benar-benar ada was-was sendiri lah ya. Ya itulah sekadar cerita aja. Belum lagi pas udah turun di Frankfurt, bandara Frankfurt itu terkenal dengan silent airport. Oh. Jadi nggak ada pemberitahuan ini sekian landing dan segala macam, nggak ada pemberitahuan. Jadi kita hanya mengandalkan pelang yang tertulis, yang tertulis terus sama yang tertera di tiket itu benar-benar tantangan momennya ya, tantangan banget. Oke, pas waktu datang di Jakarta, culture shock sendiri yang paling lu inget apa? Yang paling diingat tuh hidup menderita sih pastinya untuk orang-orang yang pertama kali datang. Iya itulah ya. Hidup paling menderita tuh pertama datang. Gimana Pertama datang tuh dulu saya dapet sugesti dari teman saya itu buat kerja di restoran. Di restoran dulu yang punya restoran itu orang angkatan tentara. Di mana, daerah mana itu? Di daerah Cipayung, Jakarta Timur. Oh, iya tahu. Dan pas interview, kebetulan dia orang daerah saya juga tuh. Cuman buka usaha di sini. Batak gitu ya? Iya, betul. Dia dulu Marga Nasution, orang Mandailing. Ada ini dong, servis khusus dong, perlakuan beda dong. Biasanya kalau satu daerah kan biasanya begitu. Betul.
Dulu saya awalnya nggak tahu kalau dia orang daerah saya karena emang logatnya juga udah beda dia ya. Ya. Jadi kayak ngobrol. Saya bilang nama saya ini, marga saya juga saya terterain. Oh kamu orang sini? Iya betul Pak. Gitu. Dia juga ngomongnya tuh, iya betul Pak, siapa? Betul Pak, siapa? Gitu kan. Orang di tentara juga kan, nginterview saya tuh pakai baju tentara sebelum dinas ya kan dia. Oh gitu. Betul Pak. Gitu. Akhirnya saya kerja tuh dengan gaji dulu tuh 1 juta. 1 juta. Itu 1 juta untuk seorang waiter. Terus memang menekuni bidang itu atau langsung ditempatkan di itu, ada pelatihan sebelumnya? Kebetulan saya sekolahnya dulu di pariwisata, Oh, di pariwisata. perhotelan. Universitas di daerah. Di daerah, iya. Jadi kesini udah ada modal lah untuk basic-basic pengetahuan seputar dunia hospitality. Oke. Secara kan gini, like lu punya udah bad boy gitu lah ya kan? Itu memang style lu atau memang gimmick lu atau gimana tuh? Lebih ke style, pembawaan sih. Pembawaan ya. Saya tuh bener-bener aktif berolahraga saya. Secara gini, yang lagi vibe sekarang nih untuk para gensi cewek-cewek itu yang lagi banyak disukai itu tuh bad boy. Bad boy. Iya, aku nggak tahu alasan kenapa. Mungkin mikir ancurnya belakangan, yang penting bad boy dulu gitu. Enggak, untuk anak-anak cewek gensi khususnya yang saya pelajari, dari anak-anak gue yang training atau dari mereka tuh lebih tertarik ke anak-anak yang bad boy daripada anak-anak yang Good boy gitu. alim dalam Ya. tanda kutip ya. Nah, alim yang istilahnya pembawaannya itu kalem atau apa, lebih ke yang bad boy. Lu tahu dong alasannya kenapa? Mungkin kalau ke orang bad boy itu lebih ke meracu ke legal personal ya. Kayak dalam arti kita melakukan apapun, Jadi kita suka ini bebas, ini itu bebas, nggak ribet gitu. nggak ribet ya. Kalau orang ketemu good boy kan bingung juga kan. Hidup monoton. Jatuhnya kalau di dunia game itu NPC lah bilangnya kan. Orang yang ngangong-ngangong biasa aja gitu, hidup semestinya bla 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 gitu. Kalau cowok-cowok bad boy itu mungkin mereka berpikirnya Lebih cuek lah ya. lebih cuek gitu, lebih menarik gitu di mata Terus mereka. mau style kayak gimana, mau apa juga. Alah, nggak peduli gitu kan. Iya. Ada perbedaan yang agak lumayan Signifikan. signifikan dari tahun zaman milenial ke zaman Gen Z. Kalau masnya sendiri nih pertanyaannya. Nih. Nah, Gimana dulu kalian? Zaman kalian tuh gimana? zaman gua Bersama tak bersama, kita bangun persaudaraan di atas perbedaan. Bersama